Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Nofrisdan Sitopu dengan NIM 180-346 dengan mata kuliah Expert System. Ya, pada kali ini saya ingin mempresentasikan hasil dari tugas aplikasi Expert System saya, yang dimana saya sebut nama aplikasi saya ialah Aircraft Attitude Simulation. Dan seperti yang bisa kita lihat pada tampilan utama aplikasi saya ini, terdapat tiga menu utama, yakni ada home, yakni adalah tampilan utama daripada aplikasi ini, dan ada menu basis pengetahuan, yang dimana di sini nanti data yang akan dimasukkan oleh para pakar, dan ada menu teori pakar yang dimana berisi teori-teori yang dibuat oleh para pakar sehingga mendapatkan suatu data nantinya. Dan tampilan yang kedua ialah tampilan simulasi. Nah, bisa kita lihat di sini, ini adalah kontrol daripada simulasi attitude pesawat terbang tersebut. Data yang dimasukkan dari basis pengetahuan dari para pakar tadi akan dijalankan oleh kontrol ini sesuai dengan apa yang dimasukkan oleh para pakar. Ya, sebelum saya melakukan demonstrasi pada aplikasi saya ini, sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit mengenai teori para pakar. Nah, pada layar kita sekarang ini bisa kita lihat ada teori para pakar yang saya ambil. Ada sebuah teori dari para pakar yang saya ambil, yakni ini referensi saya ambil dari website Aero Engineering. Nanti bisa dilihat. Oke. Seperti yang kita ketahui, pada pesawat terbang banyak sekali komponen-komponen utama, akan tetapi saya hanya mengambil 3 komponen utama dalam pendukung pergerakan pada pesawat terbang, yakni 3 komponen tersebut ialah aileron, elevator, dan rudder. Nah, pada pesawat tersebut terdapat 3 sumbu utama. Terdapat 3 sumbu, yakni sumbu longitudinal axis, sumbu lateral axis, dan sumbu vertical axis. Nah, komponen utama yang saya masukkan ialah aileron. Nah, aileron ini posisinya terdapat pada ujung sayap kiri dan ujung sayap kanan pada pesawat terbang. Dan gerakan yang dihasilkan ialah rolling, baik itu roll to right dan roll to left. Nah, dan komponen yang kedua ialah elevator. Nah, elevator ini terletak pada ekor pesawat terbang, yakni pada horizontal stabilizer. Bisa dilihat pada gambar di layar. Nah, secara realnya elevator itu ini di horizontal stabilizer dan di pas di ekor pesawat terbang. Nah, untuk elevator sendiri itu menghasilkan gerakan pitching, baik itu pitch to up atau pitch to down. Dan elevator ini bergerak pada sumbu lateral axis. Dan komponen yang ketiga ialah rudder. Nah, rudder ini terletak pada ekor pesawat terbang, akan tapi bedanya dengan elevator ialah rudder ini terletak pada vertical stabilizer. Nah, bisa lihat di sini pada gambar. Nah, secara realnya itu di sini di vertical stabilizer. Ini rudder. Dan rudder ini menghasilkan gerakan yawing, baik itu yaw to left atau yaw to right. Dan rudder ini sendiri bergerak pada sumbu vertical axis. Nah, sebelumnya tadi saya belum menjelaskan mengenai aileron. Aileron itu bergerak pada sumbu
longitudinal axis di sini bergerak pada sumbu longitudinal axis, dan bentuk realnya pada misalnya bisa kita lihat yaitu ini. Aileron itu terdapat pada ujung sayap sini. Di sini. Bukan ini tapi di sini. Mungkin sekian dari penjelasan menurut saya dari teori. Langsung saja kita masuk ke dalam demo. Oke. Bisa langsung kita pencet mulai untuk melakukan demo. Oke, kita cek dulu mengenai basis pengetahuan. Oke. Di sini saya memasukkan basis pengetahuan yang dimasukkan oleh para pakar, yang dimana bisa kita lihat di sini, yakni aileron tadi, aileron right-nya jika dia ke up atau aileron left itu down, maka aksi yang akan dihasilkan, attitude yang akan dihasilkan ialah rolling to right. Nah, jikalau aileron right-nya down dan aileron left-nya up, maka pesawat akan rolling to left. Dia akan membalik ke kiri. Dan selanjutnya ialah elevator. Nah, jika elevator itu naik atau up, maka dia akan pitch up. Nah, jikalau elevator itu down, maka atau ke bawah, maka maka pesawat akan bergerak pitch down. Oke, dan selanjutnya rudder. Nah, rudder ini ada dua arah, yakni arah right dan arah left. Nah, arah right atau arah ke kanan, jikalau rudder itu mengarah ke kanan, maka dia akan yawing to right. Dan selanjutnya, jikalau rudder itu ke kiri, maka gerakannya akan mengarah ke kiri. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari penjelasan mengenai basis pengetahuan, tampilan basis pengetahuan. Oke, langsung saja kita masuk ke demo. Oke, pada demo ini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai angle. Nah, angle ini fungsinya ialah sudut ketika dia melakukan pergerakan tersebut. Nah, di sini saya buat sudutnya 30 derajat. Jikalau dari lebih dari 30 derajat ini, maka pesawat akan stall. Seperti itu. Nah, langsung saja masuk ke demo. Nah, sesuai dengan data pada basis pengetahuan tadi, nah, jikalau aileron right-nya up dan jikalau aileron left-nya down, maka gerakan apa yang akan dihasilkan? Bisa kita lihat. Rolling to right. Rolling to right. Bisa kita lihat pada layar bahwasanya jikalau aileron right-nya up dan aileron left-nya down, maka pesawat akan simulasi pesawat akan rolling to right. Nah, jikalau aileron right-nya down dan aileron left-nya up, maka dia akan menghasilkan rolling to left. Maka dia akan membeng ke kiri. Seperti itu. Nah, selanjutnya mengenai elevator. Tadi sesuai dengan data, jikalau elevator up, maka gerakan apa yang akan dihasilkan? Nah, dia akan menghasilkan gerakan pitch up dengan sudut itu 30 derajat. Menghasilkan sudut 30 derajat. Nah, jikalau dia down, jikalau elevator ini down ke bawah, maka apa yang akan dihasilkan? Maka gerakan yang dihasilkan adalah pitch down sesuai dengan data yang dimasukkan basis pakar tadi, basis pengetahuan. Dan selanjutnya rudder. Nah, jika rudder ini right, maka gerakan apa yang akan dihasilkan? Nah, seperti yang bisa kita lihat, pergerakannya akan yawing to right. Nah, yawing to right. Nah, jikalau rudder ini bergerak ke kiri, maka dia akan menghasilkan gerakan yawing to left. Maka dia akan belok ke arah kiri. Yawing to left. Dan ini saya upkan. Nah, jikalau angle-nya saya tambahkan 10 dan
Aileron right-nya Yawing saya to down left. dan up. Seharusnya dia akan Yawing to left. rolling ke kiri. Yawing to left. Warning Nah, stall. dia warning stall. Warning Berarti dia stall. stall. Pesawat Warning akan stall. stall Warning jikalau dia stall. mendapatkan angle yang Warning stall. sangat tinggi. Warning stall. Ini sangat berbahaya Warning stall. pada pesawat terbang. Warning stall. Yakni biasa disebut Warning di dunia stall. terbang itu biasa disebut dengan stall. Warning stall. Oke, Warning stall. mungkin cukup simulasi daripada pesawat tersebut. Mungkin sekian demonstrasi daripada aplikasi saya. Jika ada tutur kata saya yang salah, saya minta maaf. Jika ada saran atau masukan, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Nanti akan kita bahas, dan jika ada juga revisi atau ada tambahan, saya sangat menerimanya. Sekian, saya ucapkan terima kasih.